Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani ibadah saum dan insya Allah tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dari zaman ke zaman, dari zaman tabi'in, dan generasi selanjutnya dan sampai sekarang mudah-mudahan kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti risalahnya, istiqomah mendakwahkan Islam sebagai satu-satunya sistem hidup yang menyelamatkan kita dari dunia akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melakukan syafaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Irma yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan satu tema dalam kultum yang singkat ini, yaitu remaja Islam dan keberanian menjadi diri sendiri. Tentunya menjadi remaja Islam memang zaman saat ini sekarang itu menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena banyak sekali remaja kita merasa minder atau apa namanya ya, tidak bangga dengan keislamannya. Mungkin banyak faktor, terutama baik faktor luar ataupun faktor dalam sendiri. Baik, untuk meringkas kultum ini saya akan bagi beberapa bagian kaitan dengan kajian ini. Yang pertama, bagaimana sih supaya kita tidak menjadi remaja Islami yang tidak berani gitu menjadi sendiri. Karena itu yang pertama adalah kita harus memahami nilai keislaman. Yang pertama yaitu gimana caranya kita punya keberanian yang berdasarkan iman yang dicontohkan Rasulullah, menjadi contoh teladan yang baik, karena Islam mengajarkan akhlakul karimah, bahwa seorang muslim itu, remaja Islam itu sangat dirindukan oleh siapapun, baik Islam atau Islam. Yang kedua, keberanian menjadi berbeda, bangga dengan identitas Islam. Kenapa berbeda? Karena untuk saat ini orang sangat aneh ketika kita berakhlak Islam. Contohnya kalau perempuan berhijab itu jadi aneh, atau hijabnya yang rapih, kayak kaos kaki. Begitu laki-laki, ketika laki-laki tidak merokok atau misalkan menjaga kehormatannya, tidak pacaran ataupun tidak melakukan pergaulan bebas, itu aneh saat ini. Nah, kita harus berani bangga dengan identitas Islam. Terus yang ketiga, menjadi diri sendiri dalam kerangka Islam. Jadi kenali potensi diri, terus kemudian kita harus unggul, berkasa mikul khairat gitu, dengan kalangan muda yang lain, dan Islam mengajarkan itu. Terus kemudian selain mengenai potensi diri, jangan meniru orang lain tanpa tujuan. Kan sekarang banyak sekali orang mengikuti tren, tapi ternyata malah menjerumuskan gitu, contoh-contoh yang tidak baik, malah menjadikan idola yang tidak sesuai. Yang seharusnya idolanya adalah Nabi Muhammad SAW, malah orang lain yang justru sangat kental dengan kemaksiatan. Kalau perempuan, contoh Blackpink dan lain sebagainya. Terus tingkatkan akhlak.
jujur, disiplin, ya, sidik, patonah, amanah. Nah, dan tabligh itu akhlak dasar yang dicontohkan Rasul, dan kita harus menirunya. Terus yang keempat, menentang tangan dengan doa dan ilmu. Tentu doa adalah senjata umat Islam. Jadi ketika kita merasa rendah, maka kita harus menggunakan doa sebagai benteng untuk menerima serangan dari orang lain, dari luar, sehingga dengan doa ini bisa menjadi senjata. Terus kemudian mencari ilmu. Tentu sebagai seorang remaja Islam yang baik, kita harus senantiasa haus ilmu dan serba ingin tahu tentu tentang kebenaran. Jadi wajib hukumnya bagi seorang Islam untuk menuntut ilmu. Terus yang kelima adalah lingkungan yang mendukung. Berteman dengan orang baik. Ada pepatah mengatakan bahwa orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi akan kebawa lidah. Sebaliknya, ketika seseorang bergaul dengan tukang besi, maka akan bawa baunya. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, bahwa seseorang harus punya pendirian. Rasulullah bersabda, seorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabat.